Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat awal pekan kembali ya. Sebenarnya nggak awal banget sih, ini udah di hari Selasa. Dan teman-teman, ini aku berbagi kegiatan aku lagi nyiapin sarapan dan juga bekal untuk suami kerja. Jadi menu masakan yang hari-hari aku bikin itu memang menu masakan yang sederhana ya teman-teman. Tapi dijamin meskipun masakannya sederhana tetap ya menggugah selera gitulah untuk keluarga aku. By the way teman-teman, kemarin banyak yang komen juga katanya Mbak Dama sekarang udah semangat untuk upload lagi video sehari 2 kali insya Allah. Jadi teman-teman sekedar sharing juga ya, kemarin-kemarin itu setelah suami sakit, terus aku ada ngurusin beberapa usahaku yang ternyata tuh memang kalau dipikir-pikir aku tuh tipe orang yang kalau lagi melakukan sesuatu itu terlalu fokus gitu ke hal tersebut sehingga kegiatan yang aku punya lainnya kadang-kadang suka terbengkalai. Nah dari itu juga kemarin tuh suami kayak agak sedikit komplain, bilang bahwa mendingan fokus salah satu aja gitu deh, biar tuh aktivitas lainnya tidak terbengkalai. Jadi aku pikir-pikir benar juga sih. Ya aku sih tetap jualan gitu ya di bulan Ramadan nanti. Cuman memang kayaknya aku batasin. Karena sebenarnya juga aku kayak semacam ada memori tersendiri ya. Karena aku tuh belum pernah merasakan Ramadan yang benar-benar feelsnya itu Ramadan aku jalani. Karena dari tahun kemarin ke belakang tuh rasanya sibuk banget gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa lebih hikmat gitu dalam jalani Ramadannya. Jadi tetap berjualan tapi nggak ngoyo-ngoyo banget. Oh ya by the way teman-teman, sembari aku di sini masak menu sarapan dan bekal suami kerja, jadi tuh aku bikin tumis kacang campur tempe, terus goreng bakwan atau bala-bala dan goreng nugget. Aku mau sharing-sharing ya mengenai tips hemat hidup minimalis, terutama mengenai keuangan rumah tangga, penghasilan kecil atau minim seperti aku. Dan pada kali ini aku pengen banget bahas tema tentang tips hemat pengeluaran di saat bulan Ramadan atau bulan puasa. Mungkin ada sebagian orang menganggap bahwa bulan Ramadan bisa lebih hemat karena makannya tuh jadi lebih berkurang. Tapi percayalah ya, mungkin di sini banyak ibu-ibu dan teman-teman yang berpendapat sama dengan aku bahwa di bulan Ramadan nanti justru malah pengeluarannya makin banyak gitu, makin bengkak. Tapi anehnya pada saat bulan Ramadan juga rasa-rasanya tuh rezeki datang lebih cepat gitu ya dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi hal tersebut juga yang harus kita manajemen atau harus kita kelola supaya pada saat Ramadan nanti pengeluaran kita tidak terlalu over budget atau tidak terlalu berlebihan. Nah, di sini aku punya 7 tips untuk mengelola keuangan di bulan Ramadan, terutama keuangan dengan penghasilan minim atau kecil seperti aku. Dari yang pertama yaitu nggak ada salahnya untuk kita bikin meal plan atau susun menu saat bulan Ramadan nanti. Karena bulan Ramadan nanti meskipun makannya kita berkurang jadi 2 kali ya, sahur dan buka puasa, tetapi tuh euforia ibu-ibu nih terutama akan lebih tinggi nih untuk menyiapkan menu makanan atau menu masakan mereka untuk suguhan buka puasa dan juga sahur. Tapi kadang-kadang problemnya adalah ketika kita beribadah puasa, energi kita tuh seperti terkuras di siang harinya ya, karena menahan nafsu makan, menahan emosi, menahan diri dan lain-lain. Sehingga pada saat waktunya kita memasak, kadang-kadang tuh kita udah yang lemes, udah bingung menu, udah yang rada bad mood, udah kayak nggak bertenaga gitu buat nyiapin masakan. Jadinya sebenarnya kita tuh bisa loh untuk mensiasati hal tersebut dengan menyusun menu nih supaya nggak bingung lagi ya, setidaknya ada acuan. Jadi nggak usah 1 bulan langsung nggak apa-apa, mungkin minimal 1 minggu pertama nih dari menu sahur apa aja, terus menu buka puasa seperti apa aja gitu, supaya kita tuh ada pedoman untuk memasak. Jadi ketika waktu masak tiba atau datang tuh kita udah langsung satset gitu ya. Karena problemnya ibu-ibu nih biasanya kalau udah bingung menu, udah mager, larinya tuh pasti pesan makanan yang udah jadi atau pesan makanan matang atau kalau mentok tuh makan di luar. Sama tuh kadang-kadang seperti aku. Nah, ini adalah kebiasaan yang kalau dilakukan terus-menerus atau secara keseringan akan membuat keuangan kita tuh jauh lebih boros ya. Jadi juga ini bisa kita lakukan nih antisipasinya untuk mengurangi intensitas jajan di luar dengan cara membuat menu masakan selama 1 minggu pada saat bulan Ramadan. Nanti minggu berikutnya atau minggu kedua bikin lagi seperti itu ya teman-teman.
Kemudian tips yang kedua yaitu kita bisa siapin bumbu dasar atau bumbu preparation gitu ya untuk stok selama bulan Ramadan, atau mungkin 1 minggu atau 2 minggu bulan Ramadan nanti bikin lagi boleh. Karena dengan menyetok bumbu dasar ini aktivitas memasak kita di dapur tuh jauh lebih pendek atau jauh lebih cepat. Beda halnya ketika kita tidak memiliki bumbu dasar, kadang-kadang tuh kita harus menyiapkan ya, pengen masak apa, bumbunya harus disiapin dulu, dikupasin, dihaluskan atau dicoper gitu. Nah, dengan membuat bumbu dasar ini pastinya akan membantu kita dalam kegiatan di dapur. Ini juga salah satu antisipasi supaya kita nggak mager masak ya. Karena sebenarnya yang namanya masak itu yang bikin mager itu adalah preparationnya, menyiapkan segala bentuk bahan masakan, bumbu-bumbu, cuci ini itu gitu ya. Jadi dengan menyiapkan stok bumbu dasar ini pastinya akan sangat membantu. Bisa bumbu dasar putih untuk segala jenis lodeh, tumisan, bumbu gorengan dan lain-lain, bumbu dasar kuning, bumbu dasar merah. Insya Allah nanti kalau memang ada kesempatannya aku juga akan bikin bumbu dasar untuk memudahkan proses masakku di Ramadan nanti, dan insya Allah nanti aku share. Selain bumbu dasar, kita juga bisa stok lauk frozen ya, lauk yang kita bikin setengah matang contohnya, atau mungkin udah matang terus kita bisa simpan dalam kulkas. Jadi nanti pada saat sahur waktunya mepet itu tinggal hangatin atau tinggal goreng gitu. Jadi lebih memudahkan dan praktis, karena kadang-kadang nih untuk bulan Ramadan minggu pertama, minggu kedua tuh masih semangat gitu ya. Kadang-kadang tuh kayak aku sendiri bangunnya masih jam 2 malam untuk bisa masak ini itu gitu ya, untuk bisa masak hangat. Tapi nanti di minggu ketiga, minggu keempat tuh kayak yang udah males, kadang-kadang pol mentok, males sahur juga karena kayak udah buntu gitu, mau masak apa lagi nih. Kadang-kadang akhirnya makan makanan instan juga ya. Nah, itu sebenarnya tidak baik karena kan proses berpuasa itu kan sangat menguras energi di siang harinya, makanya kita butuh asupan nutrisi yang cukup pada saat sahur. Nah, alternatifnya adalah kita bisa stok lauk frozen seperti ayam ungkep, ayam bacem, atau mungkin segala aneka olahan frozen food gitu ya, untuk membantu kalan-kalan ketika kita memang mepet gitu waktunya. Kemudian tips yang ketiga yaitu fokus ibadah dan juga kurangi acara-acara di luar seperti bukber yang terlalu sering. Nah, ini juga salah satu rutinitas atau aktivitas yang membuat keuangan kita jadi lebih boros ya, karena yang namanya bukber nih pasti euforianya tuh banyak gitu. Terus apalagi kadang-kadang tuh bisa dijadikan momen gitu, ajang ya, harusnya tuh puasa kita bisa lebih menghemat karena nanti di hari kemenangan pasti ada budget yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang lumayan besar. Malah justru kalau keseringan bukber, kadang-kadang tuh suka gini gak sih teman-teman, kita tuh udah jarang ketemu sama teman lama gitu, tapi justru momen puasa memang sih ya bagus sebagai ajang silaturahmi gitu. Teman-teman lama yang udah jarang ketemu tuh pada menghubungin, ayo bukber bareng sekaligus reuni dan segala macam. Nah, kalau ini tuh sering dilakukan ya otomatis keuangan kita jauh lebih boros ya, apalagi yang penghasilannya minim atau pas-pasan seperti aku. Kita bisa akali acara bukber tersebut misalnya dengan saling mengunjungi di rumah, kita masak sendiri gitu ya, terus kadang-kadang gantian gitu kita yang kesana, atau misal bukber bareng keluarga tuh kadang mungkin hari ini bukber bareng keluarga istri, minggu depan atau 2 hari lagi bukber bareng keluarga suami. Nah, kadang-kadang momennya tuh di zaman sekarang itu kayak lebih prefer untuk milih kayak ini loh tempat makan yang baru, yang enak, yang lagi happening. Nah, kita harus bener-bener perhitungkan matang-matang ya teman-teman. Jangan sampai nih bulan puasa yang kelihatannya malah aktivitas makan kita lebih sedikit malah jadi makin boncos, karena nantinya kan kita harus persiapan uang juga untuk hal-hal berikutnya. Tips yang keempat yaitu manfaatkan promo jika ingin bagi-bagi bingkisan. Nah, ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Memang tuh bulan Ramadan bulan penuh berkah. Kadang-kadang tuh kita memang ada gitu ya momen dimana kita berbagi nih bingkisan kepada saudara, kerabat, teman maupun relasi kerja dan lain-lain. Untuk mengurangi pos budget pengeluaran tersebut, kita bisa manfaatkan promo yang ada di tempat perbelanjaan, baik swalayan, minimarket dan lain-lain untuk menghemat anggaran ya, atau bisa memperbanyak bingkisannya tapi dengan budget yang sudah ditentukan. Jadi kalau nggak dipikir dengan baik-baik nih, kadang-kadang pos budget ini juga lumayan bengkak nih, lumayan menguras budget. Untuk menghemat pos budget ini kita juga bisa bikin bingkisan sendiri ya, jadi tidak beli secara langsung atau jadi
kalau kita sempet gitu. Kalau yang nggak sempet, yang sibuk ya nggak apa-apa lah beli kalau budgetnya memang memungkinkan. Tips yang kelima yaitu bikin cemilan dan juga masakan hari raya sendiri. Nah ini juga penting ya teman-teman. Kadang-kadang tuh karena kita terlena euforia Ramadan, Lebaran, suka kalap gitu beli cemilan kayak misal kue-kue Lebaran, terus masakan-masakan Lebaran gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja asal budgetnya cukup. Tapi untuk lebih menghemat boleh kok kita coba bikin cemilan sendiri ya, karena sekarang tuh banyak sekali resep-resep berseliweran di mana-mana gitu. Bahkan bisa dijadikan ajang untuk jualan ya, untuk menambah income atau penghasilan. Jadi kita bisa coba tuh untuk mengurangi pengeluaran di Ramadan sih, di Lebaran nanti. Karena kita tuh kadang-kadang juga selain menyiapkan ini itu juga kan nyiapin angpau, terus juga kadang kasih THR ke keluarga, saudara ya. Jadinya udah banyak. Kalau yang budgetnya minim, kita bisa bikin cemilan dan masakan Lebaran sendiri untuk menghemat anggaran yang kita punya. Tips yang keenam yaitu beli barang fashion sesuai kebutuhan di saat Lebaran nanti atau sebelum Lebaran. Jadi tuh barang fashion atau pakaian dan lain-lain, sandal, aksesori yang kita pakai di Lebaran nanti itu tidak harus baru ya teman-teman. Aku juga sekarang tuh udah lama banget gak mematok gitu hari Lebaran harus baru ya. Kalau memang ada rezekinya, kalau ketemu barang yang pas, enggak apa-apa, dibeli aja, toh momen setahun sekali gitu ya. Tapi kalau dirasa-rasa nih budgetnya udah mepet, atau mungkin kita nggak ketemu barang yang cocok dengan kondisi tubuh kita saat ini, ya udah kita pakai barang yang lama aja. Yang penting tuh bersih, rapi. Karena kan yang namanya budget ya, kadang kita dapat THR itu kan nggak harus dialokasikan ke satu titik ya, bahkan banyak sekali nih, apalagi yang udah berumah tangga ya, pastinya tuh banyak sekali pengeluaran di saat Lebaran nanti. Coba deh nanti kita cross check ya, kita hitung detail apa aja sih pengeluaran yang biasanya pada saat Lebaran nanti harus kita keluarin. Pastinya tidak hanya 1-2 titik aja. Kadang-kadang kalau aku justru malah membeli pakaian Lebaran itu jauh-jauh hari, pada saat nemu kayak barang yang cocok, terus harganya tuh masih affordable atau masih terjangkau, wah itu aku beli di saat itu. Jadi pas Lebaran tuh nggak perlu ngantri-ngantri gitu ke tempat perbelanjaan busana. Jadinya kayak kadang-kadang tuh lebih mahal juga nggak sih kalau mendekati Lebaran gitu kan, pakaian dan barang fashion lainnya. Tips yang terakhir yaitu jangan habiskan THR. Ini yang punya THR gitu ya, kadang 1 kali gaji, karena momen Ramadan dan Lebaran itu setahun sekali kita temui. Kadang-kadang tuh suka kayak kalap gitu untuk menghabiskan uang tersebut untuk belanja ini itu, untuk ya pokoknya ya euforia apa yang ada di saat Ramadan dan Lebaran. Padahal sebenarnya tuh uang THR bisa kita alokasikan sebagian untuk nambah tabungan loh teman-teman. Karena kan kita harus mikir ya bahwa THR itu tidak setiap bulan kita dapetin. Terus juga jangan terlena gitu momen hanya Ramadan dan Lebaran aja harus jor-joran gitu pengeluaran kita. Tapi kita harus ingat bahwa setelah Lebaran nanti akan ada pengeluaran yang cukup besar juga. Apa itu? Tentu saja kayak hajatan-hajatan, kondangan, iya kan? Ini yang sering dikeluhkan oleh sebagian bunda-bunda dan teman-teman bahwa Mbak Dama habis Lebaran tuh aku boncos, aku over budget karena banyak sekali acara hajatan dan kondangan yang harus dihadiri, yang jumlahnya kadang-kadang tuh di setiap tahunnya tidak bisa diprediksi. Nah itu ya, kita mulai sekarang harus mawas diri gitu ya untuk keep sebagian uang THR kita. Yang nggak punya THR kayak aku kayak gimana ya, harus menyiapkan dari jauh-jauh hari ya, sebagian dari penghasilan ditabung gitu untuk keperluan di saat Ramadan dan Lebaran. Kadang-kadang tuh setelah Lebaran tuh yang nggak banyak diprediksi, udah THR habis, pengeluaran banyak juga. Nah teman-teman, itu dia ya 7 tips hemat pengeluaran di saat Ramadan dan Lebaran nanti untuk penghasilan kecil atau minim seperti aku. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.